Tewasnya pemimpin milisi anti-Hamas Yasir Abu Shahab menandai babak baru dalam perang di Gaza. Abu Shahab yang disebut sebagai pengkhianat oleh warga Palestina telah bekerja sama dengan Israel. Pejabat Israel juga menyatakan membantu mempersenjatai kelompok ini meski pernah dibantah oleh Abu Shahab. Lantas, bagaimana nasib kelompok ini usai tewasnya Abu Shahab? Simak selengkapnya dalam video berikut. Yasir Abu Shahab merupakan pemimpin kelompok milisi yang dibackingi Israel di Gaza. Abu Shahab tewas dalam bentrokan di daerah kantong tersebut Kamis 4 Desember 2025. Melansir The New York Times, kelompok pasukan rakyat atau Popular Force yang dipimpin Abu Shahab merupakan yang terkuat di antara beberapa milisi Gaza yang pernah bekerja sama dengan Israel untuk memerangi Hamas. Para analis pun menilai kelompok ini sebagai kelompok terbesar dan paling terorganisir di antara kelompok-kelompok lainnya. Milisi Palestina anti-Hamas sebagian besar beroperasi di wilayah yang dikuasai Israel. Seperti yang disampaikan sebelumnya, pejabat Israel mengatakan mereka turut membantu mempersenjatai milisi ini meski pernah dibantah Abu Shahab. Sejak awal perang, Israel telah mencari sekutu potensial untuk membantu mengikis kendali Hamas. Dari itu, Tel Aviv mendukung setidaknya 4 kelompok kecil pria bersenjata untuk melancarkan misi mereka. Dalam sebuah wawancara langka akhir Oktober lalu, Abu Shahab tidak malu-malu mengungkap hubungannya dengan Israel. Abu Shahab mengatakan, koordinasi tingkat keamanan dan operasi di Gaza dilakukan untuk mencegah teroris menyusup ke wilayahnya. Abu Shahab mengatakan wilayah yang dikuasainya menampung sekitar 3.000 orang, di mana setengahnya merupakan pejuang. Komandan lainnya seperti Ashraf Al-Mansi di Gaza Utara dan Hossam Al-Astal di timur kota Khan Younis mengatakan mereka menampung beberapa ratus orang di wilayah mereka. Meski jumlah pasukannya kalah secara militer dibandingkan Hamas, pasukan populer mengatakan telah bertempur dengan Hamas. Pensiunan pejabat senior di Badan Intelijen Domestik Israel Shin Bet Shalom Ben Hanan mengatakan, milisi kecil itu membantu mengamankan sebagian Gaza atas nama militer Israel. Mereka juga membebaskan pasukan Israel untuk misi lain. Ben Hanan mengatakan, kelompok Abu Shahab maupun kelompok lainnya tidak mungkin menjadi ancaman signifikan bagi Hamas. Hubungan kelompok ini dengan Israel pun telah menodai nama mereka di benak sebagian besar warga Palestina. Menurutnya, kelompok pimpinan Abu Shahab ini akan selalu dianggap pengkhianat dan kolaborator, bahkan tidak ada seorang pun yang mau dekat dengan mereka. Para analis telah memperingatkan bahwa warga Palestina yang dipilih oleh Israel untuk melemahkan Hamas kemungkinan besar akan menemui akhir yang kejam. Usai kematian Abu Shahab, belum tahu apakah kelompoknya akan bertahan lebih lama. Saat ini, wakil Abu Shahab, Ghassan Duhin, telah mengambil alih kepemimpinan kelompok ini. Sementara itu, Hamas yang menjadi target kelompok ini tidak terlihat terlibat dalam pembunuhan Abu Shahab. Namun, Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dikelola Hamas merayakan kematian musuhnya itu dengan mengatakan nasib tak terelakkan bagi setiap pengkhianat. Kelompok bersenjata Palestina itu mendesak anggota milisi Palestina yang tersisa dan dekat dengan Israel untuk menyerahkan diri sebelum terlambat. Banyak warga Palestina mengecap Abu Shahab sebagai pengkhianat. Beberapa warga Israel pun skeptis terhadap niat dan kemampuan pemimpin pasukan rakyat tersebut. Banyak warga Gaza memandang milisi tidak lebih baik dari geng yang mengeksploitasi kekacauan perang untuk mengumpulkan kekuasaan. Seorang guru bahasa Inggris di kota Gaza, Montansir Bahja, mengatakan Palestina membutuhkan kepemimpinan baru untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Menurut Bahja, hal itu tidak bisa dari orang-orang seperti Abu Shahab. Bahja menilai sosok Abu Shahab sebagai seorang penjahat dan dirinya tidak bisa menerima
jika dia menjadi pemimpin. Sebelum kematiannya, Abu Shabab berharap bisa membentuk masa depan Gaza tanpa Hamas. Namun tidak jelas apa yang tengah ia perjuangkan. Ia pun menepis tuduhan yang dicap ke dirinya sebagai pengkhianat karena bekerja sama dengan Israel. Tetapi, ia mengakui beberapa warga Palestina menganggap tindakannya tidak terpuji. Kini, masa depan Gaza masih belum jelas. Yang pasti, warga Gaza menginginkan perubahan namun bukan lewat figur seperti Abu Shabab. Kematian Abu Shabab menunjukkan fatalnya posisi tokoh lokal yang bekerja sama dengan kekuatan pendudukan di wilayah konflik. Meski mendapat dukungan dari Israel, namun Abu Shabab tetap ditolak oleh mayoritas rakyat Gaza. Sosoknya bahkan dibenci dan akhirnya tewas secara tragis. Apa yang terjadi juga menunjukkan gagalnya Israel membangun sekutu lokal di Gaza secara legitimasi dan beresiko tinggi. Masa depan kepemimpinan Gaza masih tak jelas dan sangat rapuh meski ada gencatan senjata. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.